Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Awal dengan NIM 21000183336, berasal dari kelas G, asal prodi Informatika. Saya di sini ingin memenuhi tugas uji kompetensi 1 mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Ali Tarmuji, Sarjana Teknik Magister Computer Science. Baik, di sini tugas dari uji kompetensi 1 pemrograman web ialah proses pengerjaan tugas dari pertemuan 1 hingga ke 4. Lanjut. Jadi, pada minggu pertama atau pertemuan 1 itu ada tugas 01A, yaitu pendaftaran di WA Group Pemrograman Web 2022. Kerjasama dengan rekannya untuk mengcapture bukti kepesertaan gabung di grup WhatsApp grup tersebut dengan cara di smartphone rekannya minta saling bantuan untuk melihat nomor WA rekannya, pastikan keduanya telah bergabung di grup tersebut, klik grup pemrograman Web 2022, geser ke posisi nomor WA saudara sampai nampak, lakukan screenshot dan beri tanda nomor WA saudara tersebut dalam hasil capture. Di sini terlihat ada kontak saya, yaitu yang dinamakan 1 Rizal TI. Lanjut. Di sini ada tugas 01B, pendaftaran di gitlab.com. GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman. Dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Lakukan pendaftaran di GitLab dengan menuju link. Di sini ada linknya, http://gitlab.com untuk sign up. Kemudian gunakan email webmail@uad.ac.id sebagai email aktivasinya. Di sini ada screenshot halaman profil dari GitLab yang sudah saya buat dengan username @mrizalulawal. Terus di sini ada tugas 02A. Di sini sudah masuk pertemuan kedua atau minggu kedua, yaitu pembahasannya arsitektur pemrograman web berbasis client server. Jadi tugas pertamanya, tugas 02A, yaitu konsep client side dan server side. Di sini client side merupakan sistem yang berjalan di web browser pengguna, sedangkan server side merupakan sistem yang berjalan di server. Pada dasarnya, server side programming ini memiliki arti yang sama dengan backend scripting. Di sini ada penjelasan client side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web. Kemudian proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Server side scripting merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya adalah web server yang sudah terintegrasi oleh web engine. Lanjut, di sini ada tabel perbedaan antara client side dan server side. Di antaranya sistem yang berjalan pada web browser pengguna client, sedangkan kalau server side itu sistem yang berjalan di server. Sedangkan kalau di client side itu operasi dapat dilakukan oleh client side. Kalau di server side, operasi dilakukan pada sisi server. Setelah itu ada bahasa pemrograman yang mana pada sisi klien dilakukan proses pengolahan, sedangkan kalau di server side, pengolahannya dilakukan di dalam web server, kemudian hasilnya dikirim ke browser klien dalam bentuk HTML. Setelah itu ini ada bahasa-bahasa yang digunakan. Ini client side, yang ini server side. Setelah itu, kalau client side itu dilakukan oleh klien, kalau server side dilakukan oleh server. Ini ada gambar-gambarnya, perbedaan, dan ini arus-arusnya server client internet. Lanjut. Di sini ada tugas 02B, persiapan tools programming web. Jadi di sini saya menggunakan Sublime Text sebagai editor source code-nya. Jadi Sublime Text merupakan perangkat lunak text editor yang digunakan untuk membuat atau mengedit suatu aplikasi. Di sini ada gambar tampilan Sublime Text ya.
software Sublime Text setelah dibuka. Lanjut. Jadi kelebihan Sublime Text yaitu aplikasi yang ringan, tidak memakan RAM banyak seperti text editor Atom, split mode, bisa membuka 2-4 kolom, 4 grid, dan 2-3 row editor dalam sekali membuka aplikasi. Kemudian kemampuan untuk bisa merubah beberapa kode di baris atau kolom berbeda dalam waktu bersamaan. Command palette bisa mengakses file shortcut dari Sublime Text. Untuk menjalankannya, kalian tinggal klik keyboard Ctrl plus Shift plus P. Kemudian ada kekurangan Sublime Text. Jadi kekurangannya Sublime Text itu aplikasinya berbayar untuk bisa mendapatkan fitur yang lebih baik. Kemudian ada juga beberapa plugin Notepad++ yang belum ada di Sublime Text. Tambahan dari penulis sendiri, sidebar dari Sublime tidak bisa di hidden. Maksudnya jika kita akan header, sidebar lumayan repot jika belum tahu shortcut dari keyboardnya. Tidak seperti text editor Atom yang bisa dengan mudahnya menampilkan dan menyembunyikannya tanpa harus tahu shortcut keyboard. Lanjut. Di sini ada tugas 02C, persiapan tools programming web server localhost. Jadi di sini saya melakukan pemasangan web server atau localhost yaitu dari software XAMPP. Terlihat di pada gambar halaman di sini, ini adalah software dari XAMPP setelah dibuka. Lanjut. Nah, setelah melakukan installing, kita juga disuruh untuk mengganti directory file dari XAMPP ini untuk file web HTML kita nanti. Jadi di sini saya mencoba untuk mengganti ke file dokumen saya. Setelah itu, ini tampilan di dokumen saya nanti yang berisi HTML PWeb 2022. Lanjut. Tugas 02D, persiapan tools programming web tools kolaborasi invite member. Jadi tugas ini disuruh untuk melakukan invite member atau perekrutan member dalam tim project. Saya mencoba untuk menginvite alamat email alitarmuji@tif.uad.ac.id atau username-nya juga bisa, sebagai developer, bukan guest, agar dapat melakukan penilaian langsung ke coding yang di project. Kemudian lakukan capture halaman project dan halaman member. Jadi di sini ada hasil capture atau screenshot halaman project dan membernya. Terlihat di sini saya sudah membuat projectnya. Di sini juga saya sudah menginvite. Baik, lanjut. Di sini ada tugas 02E, pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Jadi kita disuruh untuk memasang plugin Git di editor, text editor ya. Jadi ini adalah screenshot dari halaman project untuk mengklon dari hasil file yang ada di GitLab. Sini ada clone with SSH with HTTPS. Nah, di sini ada open in your IDE. Di sini saya memakai Visual Studio Code. Lanjut. Nah, di sini screenshot Git aplikasi Visual Studio Code dengan tampilan script yang sudah di-clone dari GitLab. Lanjut. Di sini ada sudah masuk ke pertemuan 3 atau minggu ketiga yang membahas client-side programming 1, sintak dasar HTML, formatting table. Jadi tugas pertama di minggu ketiga yaitu tugas 03A, pemahaman HTML. Saya menjelaskan HTML itu terlebih dahulu. Jadi HTML itu adalah singkatan dari atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markah di standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat artikel yang membahas tentang HTML. Di sini ada beberapa screenshot dari
artikel yang sudah saya buat. Sini ada pengertian HTML dan sejarahnya, bagaimana cara kerja HTML, terus ada tag block levelnya, setelah itu ada fungsi HTML, dan lain-lain. Lanjut, di sini ada tugas 03B, memformat paragraf dengan HTML. Jadi, pada tugas ini kita mencoba untuk membuat paragraf di file HTML. Jadi ini sudah ada tampilan HTML yang sudah saya buat dan saya buka di Google Chrome. Dan ini sebelah kanan ini gambar screenshot folder GitLab yang sudah saya upload file HTML-nya. Kemudian untuk tugas 03C, pencetakan font huruf dengan HTML. Jadi kita bisa mencetak font, mencetak tebal, mencetak miring, mencetak garis bawah, dan bisa juga dikombinasikan. Jadi saya sudah membuatnya dan membukanya di Google Chrome. Kita bisa lihat di sini di gambar sebelah kiri. Kemudian ada gambar sebelah kanan, ini adalah file HTML yang saya buat tadi, sudah saya upload di GitLab. Kemudian untuk tugas 03D, yaitu teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Jadi di sini kita suruh membuat HTML dengan tag-tag teks pangkat atas dan bawah. Jadi seperti di sini ada dua yang ada di atas di sini ada dua yang di bawah. Itu menggunakan SUP, tag SUP dan tag SUB. Tag SUP untuk pangkat atas, tag SUB untuk pangkat bawah. Kemudian di sini ada screenshot folder GitLab yang sudah saya upload. Setelah itu masuk tugas 03E, tag ganti baris. Di sini untuk menggunakan tag ganti baris kita menggunakan tag strip BR. Jadi contohnya sudah saya buat dan saya buka di Google Chrome file HTML-nya. Jadi di sini ada perkenalkan, langsung baris kedua, nama saya Muhammad Rizal Awal, ini adalah baris ketiga, homepage pertama saya, dan bla 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 bla. Kemudian di sini gambar sebelah kanan, ini adalah bukti folder GitLab yang berisi file HTML yang sudah saya upload. Lanjut, tugas 03F, tag font di HTML. Font ini bermacam-macam tagnya. Kita bisa membuat warna, kita bisa memperbesar, memperkecil kalimat, teks, ataupun kata. Setelah itu kita juga bisa mengganti font hurufnya. Di sini sudah saya buat contohnya dan saya sudah buka di Google Chrome. Setelah itu di gambar kanan ini folder GitLab-nya. Lanjut, di sini tugas 03G, menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Jadi kita disuruh membuat file HTML dengan tag img untuk menyisipkan gambar serta tag href untuk anchor link di HTML. Jadi saya sudah mencoba membuatnya dan membukanya langsung di Google Chrome. Ini terlihat ada gambar, beberapa gambar, kemudian ada yang garis biru ini atau berwarna biru teksnya, ini adalah anchornya untuk menuju link di HTML tersebut. Kemudian di gambar kanan ini adalah folder GitLab-nya yang berisi file HTML tadi yang sudah saya buat. Lanjut, tugas 03H, pemformatan tabel di HTML. Pada tugas kali ini kita disuruh membuat tabel di HTML. Jadi tag tabel itu adalah tabel. Jadi untuk membuat baris baru kita menggunakan tag tr. Setelah itu untuk membuat kolom baru kita menggunakan tag
td. Jadi saya sudah mencoba untuk membuatnya dan saya membukanya di Google Chrome. Ini tampilan tabel yang saya buat. Kemudian gambar kanan ini adalah folder GitLab yang berisi file HTML yang sudah saya buat tadi. Lanjut, di pertemuan keempat atau minggu keempat, kita membahas tentang client-side programming kedua, yaitu frame dan form. Jadi tugas pertamanya di minggu keempat itu adalah form, tugas 04 form dan div. Jadi saya jelaskan dulu apa itu form. Form adalah sebuah elemen yang berfungsi untuk mendefinisikan form interaktif. Elemen ini mempunyai atribut yaitu action dan method. Atribut action berisikan aksi terhadap form yang dikirim URI, dan atribut method berisikan metode form melakukan proses pengiriman get atau post. Kemudian untuk tag div itu mendefinisikan sebuah pembagian atau pengelompokan dalam sebuah dokumen HTML. Elemen div sering digunakan sebagai wadah kontainer untuk elemen HTML lainnya. Untuk menata elemen-elemen HTML, div juga sering dikolaborasikan dengan CSS atau untuk melakukan tugas tertentu dengan JavaScript. Biasanya tag ini digunakan mengelompokkan bagian header, konten, sidebar, footer, dan lainnya secara terpisah, namun dalam satu tampilan tertentu. Kolaborasi dengan CSS lebih lanjut dibahas di pertemuan berikutnya nanti. Jadi di sini saya mencoba untuk membuat biodata mahasiswa sesuai dengan perintah pada tugas kali ini. Saya ada menginput header for input biodata, kemudian di sini saya masukkan table. Nah, terus itu saya masukkan div untuk membagi kolom baris serta gambar dan formnya juga. Kemudian gambar kanan ini, yang gambar kiri ini saya buka file HTML-nya itu di Google Chrome, sedangkan pada gambar kanan ini saya bukanya di Mozilla Firefox. Tampilannya sama saja. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya men-screenshot folder GitLab yang sudah berisi file HTML, form, dan div tugas 04. Baik, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.